ampun buat semua dosa salah kami Tuhan Yesus. Kepada Tuhan maupun sesama. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami pun banyak salah dan perlu diampuni Tuhan. Tidak mau kami terhalang doa kami karena ada ganjalan dosa. Sucikan, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pimpinan, pertolongan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesempatan baik yang Tuhan berikan minggu lalu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Semata-mata karena kasih karunia, lepas kasih karunia. Kami buka hati kami, kuasai kami, kuduskan kami Tuhan, urapi kami semua. Kami haus, rindu, lapar, mengerti firman-Mu. Dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, shalom Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan kita bisa datang sore hari ini. Teman-teman kita mungkin terhalang dengan segala sesuatu. Tetapi kita bisa datang pagi hari ini, puji Tuhan. Harus kita sadari hidup, kesempatan baik itu anugerah Tuhan. Amin. Selamat datang, terima kasih buat Tuhan yang sudah memelihara kita 1 minggu ini. Hari ini hari perayaan Pentakosta, hari ke-50 sesudah kebangkitan Kristus di hari Paskah. 40 hari berturut-turut Tuhan Yesus menunjukkan jati dirinya kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya tahu benar bahwa Yesus bangkit. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, Tuhan. Bukan sekedar Nabi, bukan sekedar nabi. Dia benar-benar Tuhan. Karena kalau nabi siapapun itu kita ingat, itu meninggal ya meninggal aja. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia mati disalib karena dosa kita, dia dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia membuktikannya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tahu, yakin bahwa dia Tuhan. Sehingga kalau tidak Yesus membuktikan kebangkitannya, Alkitab dalam 1 Korintus 15 mengatakan sia-sia iman percaya kita. Ternyata kita cuma percaya beriman kepada manusia. Tidak, karena Yesus bangkit, maka membuktikan Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak sia-sia iman kepercayaan kita. Itu juga yang mengakibatkan murid-murid Yesus, para rasul, dan banyak murid-murid Tuhan sampai hari ini mau memberitakan Injil, bahkan menanggung banyak risiko, penganiayaan, kerugian, bahkan kematian, karena Yesus sudah bangkit. Setelah dirimu diselamatkan, Alkitab bilang, jadilah saksi Kristus. Sesudah diri kita diselamatkan, Tuhan bilang, pergi beritakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi artinya sesudah kita diselamatkan itu gratis, itu anugerah, karena tidak seorang pun bisa membeli keselamatan. Sesudah itu ada tugas dan itu ada biaya yang harus dibayar, bukan duit, tetapi hidup, bahkan mungkin mati. Untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar tentang Yesus, percaya dan diselamatkan. Amin. Nah hari ini saya mau kasih ingat kepada diri kita masing-masing. Bahwa mengenai Roh Kudus sudah dibicarakan, ditulis di Alkitab mulai dari Kejadian 1 ayat 2. Ya, Kejadian 1 ayat 2 pada awal penciptaan itu sudah bicara mengenai Roh Allah. Tapi di dalam perjanjian lama, Roh Allah dicurahkan hanya untuk hal-hal yang sangat penting, spektakuler, dan orang-orang penting. Para raja, para nabi, para penulis kitab-kitab itu. Tetapi sesudah hari Pentakosta yang pertama di Yerusalem, sekitar 2000 tahun lalu, diperkirakan tahun 33 Masehi. Jadi tahun 2033 yang akan datang, 7 tahun lagi, itu adalah perayaan besar
2000 tahun Pentakosta. Sebab itu kita mari menggunakan waktu yang masih 7 tahun ini dengan gencar melakukan bagian kita. Nanti kita lihat apa sih bagian kita, untuk apa sih Roh Kudus dicurahkan. Kalau dulu hanya orang-orang penting, untuk kejadian-kejadian penting, nabi-nabi, para penulis Injil. Sekarang dikatakan di Kisah Para Rasul, mengutip dari kitab Yoel, bahkan anak-anak pun dipenuhi Roh Kudus. Para remaja pemuda dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang tua semua yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mau hidup taat maksimal dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus memberi kuasa untuk seseorang bisa menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Roh Kudus memberi kuasa untuk seseorang bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Saksi artinya orang yang melihat, mengalami sendiri, dan bercerita kepada banyak orang tentang siapa Yesus secara otentik di dalam kehidupannya. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, mari kita baca bersama, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita ganti kata ia dengan Roh Kudus. Mari bersama. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan aku, maksudnya aku Roh besar Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus, rohnya Allah. Dia roh yang memimpin orang di dalam kebenaran. Bukan kebenaran ketemu, bukan. Itu bahasa orang Jakarta. Kebenaran yang dimaksudkan di sini hidup yang benar. Hidup yang menghasilkan buah pertobatan. Kita tahu ini pohon sirsak dari buah. Karena daun seperti sirsak banyak, tapi dari buahnya. Kita tahu seseorang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dipimpin Roh Kudus melalui kelakuannya, perkataannya, status Instagramnya, status Facebooknya, tontonannya, omongannya, pergaulannya, intinya dari buahnya. Dikatakan Roh Kudus akan memuliakan aku. Jadi kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan dikatakan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu artinya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, hidupnya tambah benar, tambah sesuai firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi ciri pertama, mari kita cek diri kita sendiri. Sesudah orang percaya kepada Yesus, Alkitab bilang dia harus taat. Taat. Kalau cuma percaya, tidak taat, Yohanes 3 ayat 36 bilang murka Allah tetap. Artinya tidak dapat anugerah keselamatan. Karena Kristennya cuma KTP tanpa pertobatan. Jadi penting sekali percaya dan taat. Untuk bisa taat itu tidak mudah. Harus menyalibkan daging, menyangkal diri, memikul salib. Penting sekali dipimpin Roh Tuhan Yesus
supaya tiap hari tambah memuliakan Tuhan, tambah hari tambah benar, tambah hari tambah taat, tambah hari tambah cinta Tuhan. Amin. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak masalah dalam kehidupan, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan tergoyahkan. Bukan karena dia Superman, bukan karena dia Superwoman, tapi karena Roh Kudus, kekuatan, penghiburan, penolong ada di dalam hidup. Amin. Kalau saudara pernah alamin itu, mengucap syukur, tapi jangan sombong. Karena hidup berjalan bersama Tuhan Yesus itu melangkah tambah hari, tambah hari, tambah hari, tambah hari, tambah hari, naik kelas, naik kelas. Seperti karakter siapa? Grace. Kalau kita sombong, kita merasa paling hebat, paling benar, paling suci, itu celah buat iblis. Untuk iblis bilang, kamu udah seperti Tuhan, kamu keren. Itu kan yang dibohongin iblis kepada siapa? Nenek kita, Hawa. Jadi kalau kita bisa melakukan firman, itu karena anugerah. Karena anugerah Tuhan. Siapa kita ini? Sebaik-baiknya kita, setaat-taatnya kita, belum ada yang sempurna. Betul? Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan semakin hari semakin taat, semakin hari semakin rindu hidup kudus. Kalau ada hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak suci, mungkin dari pikiran, Roh Kudus ingatkan. Dia gak keras hati, dia bilang ampuni saya bertobat. Mungkin ada perkataannya yang salah, yang kasar, yang bohong. Roh Kudus ingetin, dia gak keras hati dan bilang udahlah biasa. Tidak, dia langsung bilang stop. Pak, Bu, maaf ya tadi saya ngomong gak benar. Wow, gampang gak bilang seperti itu? Itu menyalibkan daging. Kalau ada yang gak kudus dari bacaan, dari tontonan, dari pergaulan, orang yang dipimpin Roh Kudus, dia semakin peka, semakin sensitif terhadap hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan yang disebut dosa, sekecil apapun. Jadi maunya tuh ngomong yang benar, berpikir yang benar, berperasaan yang benar, bermotivasi juga memiliki motivasi yang benar. Kalau buat yang baik itu bukan karena untuk dipuji, bukan karena ada maksud tertentu, udang di balik bakwan, aku baik, ntar lu baik. Enggak, emang Roh Kudus membuat orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tambah benar. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak, walaupun banyak risiko. Bukan karena dia hebat, sekali lagi, tapi karena Tuhan yang memampukan. Kalau mulai ada pikiran yang salah, mulai ada bohong, wah nggak apa-apa, mau bohong kecil. Tidak, langsung terasa dan stop, tidak melanjutkan. Misalnya, kalau mata kita kena pasir sedikit, gimana rasanya? Hah? Gak bisa ngelihat lagi, langsung keluar air mata, langsung kita ambil air cuci, betul? Tapi kalau tangan kita kena pasir seember, biasa aja ya, ya kan? Seember, jangankan mata seember, satu aja udah sensitif. Demikian, orang yang tambah dekat dengan Tuhan, dia akan semakin sensitif untuk, bukan sensitif jadi lebay gitu, bukan gampang baper, sensitif untuk hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Diberi kuasa untuk katakan tidak terhadap dosa. Kita semua sedang terus diproses. Jadi jangan ada yang merasa, saya udah level A, saya level A. Kalau cabai level 5. Enggak. Begitu kita sombong, kita buka celah pada iblis. Karena iblis paling tahu titik lemah kita masing-masing. Oke, orang yang dipenuhi Roh Kudus tambah hari tambah taat. Tambah hari tambah merindu hidup kudus. Tambah hari tambah fokus untuk hidup melakukan firman Tuhan alias menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pernah bilang kepada murid-muridnya, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, kalau begitu lakukan perintahku. Karena gak bisa kita bilang I love you Jesus, tapi kita lakukan yang kita mau. Betul?
Saya ngomong ini untuk diri saya juga kok, Bapak Ibu. Kita semua sedang dalam proses. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia fokusnya apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini Tuhan setuju? Kalau saya beli ini gimana ya? Apakah ini menguasai diri atau mau-maunya saya? Jadi firman Tuhan itu yang menguasai hidup, yang menjadi patokan. Yang pasti orang yang dikuasai Roh Kudus ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Betul ya? Karena firman Tuhan yang jadi patokan. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Bukan perasaan saya. Bukan filsafat manusia. Karena kalau perasaan saya gampang naik, gampang turun. Betul? Kalau filsafat manusia belum tentu benar. Betul? Tapi kalau firman Tuhan, ya dan amin. Fokus melakukan firman Tuhan. Ini Tuhan senang gak? Ini Tuhan mau. Dan selanjutnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, Alkitab bilang, dia semangat, antusias untuk melaksanakan AA. Apa AA? Amanat agung. Betul Pak Edwan. Saya nggak boleh oleh Pak Edwan. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya karena keponakan saya menikah kemarin subuh pagi, jadi saya udah urusan keponakan. Tapi Pak Enos belum pulang Bapak Ibu, baru malam ini dia pulang karena ikut seminar. Jadi ya begitulah, kita harus tahu mana prioritas. Oke? Maaf ya Pak Edward. Oke. Senang melaksanakan AA, amanat agung. Apa sih amanat agung? Amanat itu pesan yang penting, yaitu Matius 28, 19 sampai 20, semua kuasa, kata Tuhan Yesus, sudah diberikan kepadaku. Sekarang Tuhan mau naik ke sorga, Tuhan bilang, sekarang pergilah, beritakanlah, ajarkanlah, baptiskanlah orang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke sudahan zaman. Antusias, semangat gitu loh, untuk memberitakan Injil, bahwa keselamatan hanya ada di dalam anugerah Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kembali tadi Pin, tolong Yohanes 16 ayat 13, 14. Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Amanat agung itu akan mendorong, membuat kita yang percaya dan mau hidup melakukan firman semangat, antusias. Berdoa sama Tuhan, minta keberanian. Berdoa sama Tuhan, minta kesempatan. Doanya bukan hanya untuk Tuhan, sandang, pangan, papan, apalagi liburan, apalagi jodoh, apalagi pekerjaan. Bukan hanya itu. Tuhan, beri aku hari ini kesempatan memberitakan Injil. Pertemukan aku dengan orang yang siap. Aku minta dalam nama Tuhan. Itu didoakan tiap hari. Dan apakah doa seperti itu dikabulkan Tuhan? Saya nanya nih, jawab dong. Apakah doa seperti itu dikabulkan Tuhan? Pasti. Karena sesuai dengan kehendak. Itu antusias. Apakah doa kita ada seperti itu? Atau hanya itu tadi sandang, pangan, papan, kerjaan, liburan, jodoh. Tuhan, aku ini udah mau libur nih, banyak libur nih Tuhan, aku mau kemana ya Tuhan? Wah, liburan penting ya. Tapi bukan itu. Jiwa-jiwa
Makanan penting, sandang pangan penting, jodoh penting, rumah penting, semua penting. Tapi yang Tuhan pesan, amanat yang agung yang paling penting di hati Tuhan Yesus, jiwa. Didoa, antusias, pengen, semangat. Dan firman Tuhan katakan, Matius 28 ayat 19-20, kalau kau lakukan itu, kalau kau antusias melaksanakan amanat agung, maka penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan. Siapa di sini jualan asuransi? Apakah berani mengcover penyertaan senantiasa sampai kesudahan zaman? Ayo kalau mau saya kenalan deh. Ada asuransi yang berani cover begitu? Gak ada. Hanya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Kalau kita lakukan bagian kita, kewajiban kita, maka kita punya jaminan penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Bukan berarti gak ada masalah. Para rasul itu punya banyak masalah, tapi karena Roh Kudus ada di dalam mereka, mereka tetap semangat, antusias, berkobar-kobar memberitakan amanat agung. Kemarin kami Surabaya, hari Rabu. Hari Kamis kami pergi ke kemana ya? Kok saya lupa lagi ya. Suatu kota, kira-kira 1 jam dari Surabaya, 1,5 jam gitu. Mojokerto. Di situ adalah pusat kerajaan apa ya? Apa? Majapahit, bener. Majapahit. Saya lihat, saya memang kalau jalan-jalan paling senang ke museum, bukan ke toko Pak. Pusing saya kalau ke toko, kayaknya itu aja lah. Terserah lah beliin mama apa terserah. Mama maunya ke museum. Itu bisa sehari 2 hari saya ke museum. Oke, patung Gajah Mada, patung Hayam Wuruk, ada Buddha yang besar nomor 2 di dunia yang warna kuning, yang warna emas. Ada apa tuh? Tempat para biksu berusaha dalam tanda kutip untuk menjadi Buddha. Buddha itu rupanya orang yang udah sempurna dalam kebaikan kebenaran. Mereka percaya, mereka mati berkali-kali, hidup berkali-kali, tambah lama, tambah sempurna, bisa jadi Buddha. Saya catat, ada tulisannya yang seperti ini dibilang. Buddha adalah orang yang telah sadar, tercerahkan, sempurna dalam kebijaksanaan, memenuhi kebenaran sejati. Sebab itu, jauhi kejahatan, perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua Buddha. Betul ya? Tapi kan gak mungkin kita melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Benar? Betul gak? Kita bisa tambah hari tambah baik, tambah hari tambah suci hati kita, tambah hari tambah bijaksana, tambah hari tambah benar. Kalau dipimpin, dikuasai Roh. Amin. Karena kita ini masih daging. Kalau sama orang yang jahat, kita pengennya apa? Orang yang jahat sama kita pengennya apa? Betul ya? Betul ya? Saya kira cuma saya doang. Dengan bertapa berkali-kali, enggak juga. Pikiran kita bisa nggak tiba-tiba gitu jahat? Bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Nggak bisa kita kuasai hanya karena anugerah Tuhan. Sering nggak kita sadar atau nggak sadar ngeluh? Hah? Padahal firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? 1 Tesalonika 5, 16, 18, tolong nih. Bersukacitalah. Kita enggak, kita ngeluh. Tetaplah kita enggak tetap berdoa, kita pikirin.
persoalan kita sampai pusing, sampai sesek. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita ngomen, ngeluh, komplain, gara-gara Pak Edward nih, gara-gara Bu Lini nih, gara-gara Bu Malau nih. Akhirnya gara-gara Tuhan. Untuk melakukan ini, untuk melakukan yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus, kita sudah baca tadi Yohanes 16 ayat 13-14. Kita semua perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan semedi, gak makan daging, gak tidur, gak mandi, bisa. Saya rasa bunyi teng 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 teng, bakso, waduh udah batal gitu. Apalagi babi hong, waduh batal. Godaannya banyak, kita lemah. Roh Kudus saja yang memampukan kita tambah hari tambah benar, tambah hari tambah melakukan firman, tambah hari tambah kudus, tambah hari tambah seperti yang Tuhan mau. Betul? Kekuatan kita enggak. Terus saya ngomong nih sama penjaganya. Pertama Pak Enos yang ngomong, Pak Enos ngomong, saya diam aja. Saya doain, saya senang suami saya semangat menginjil. Tapi nggak nyambung, kayaknya kelamaan. Saya langsung bilang, jadi Bapak, saya bilang, tek. Udah ya, saya udah sampaikan ya Pak. Emang saya orangnya kurang, gitu loh ya. Gak tahan saya kalau lama-lama gitu. Karena saya belajar, kalau bicara sama anak-anak kecil itu nggak boleh 5 menit. Nggak boleh lebih dari 5 menit. Konsentrasi mereka kan. Jadi ya orang tuh semakin tet gitu, baru tet. Ya Pak, saya udah sampaikan ya. Dalam hati saya terserah lo percaya apa enggak, yang penting gue udah sampai. Kewajiban kita menyampaikan. Tentu habis itu saya kasih sumbangan. Karena orang senang kalau kita melakukan yang baik, betul? Jangan kita menginjil lalu kita seperti orang Belanda, seperti orang Eropa, harta orang pribumi diambil. Seneng gak mereka sama pekabaran Injil? Karena apa? Ngomong dan kelakuan gak Nah, saudara, mari kita lihat yang baik, kita tiru, yang salah jangan kita ulang. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia semangat, antusias untuk melaksanakan amanat agung. Benar, saudara. Ayo saudara, ini bukan tugas pendeta, ini tugas siapa? Semua orang yang bilang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukti percaya, melakukan kehendak Tuhan. Kalau cuma percaya tapi tidak taat, Yohanes 3 ayat 36 bilang apa tadi? Murka. Tolong tayangin Pin. Yohanes 3 ayat 36. Mungkin ibu itu ngarang-ngarang. Ini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini pasti pembicaraan Yesus dengan Profesor Nikodemus. Tetapi barang siapa tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan yang terakhir kepada murid-muridnya amanat agung, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa yang mau dimurkai, dimarahin sama Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau hidup dipimpin, dikuasai Tuhan? Saya. Apa katanya? Apa katanya? Taat. Bisakah kita taat dengan kemampuan kekuatan kita sendiri? Hanya karena kuasa Roh Kudus. Jadi penting tidak dipimpin Roh Kudus. Penting tidak dipenuhi Roh Kudus. Sangat penting. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia harus buktinya tambah hari tambah taat pada firman Tuhan. Dia tambah hari tambah kudus. Mulai nggak kudus dikit, ada kudis dikit, stop langsung. Kuasai diri. Saya minta maaf. Tadi saya ngomongnya salah. Saya nggak bener tadi.
hitungan kembaliannya kurang, maaf ya Pak. Itu mendisiplin diri sendiri. Fokus melakukan firman Tuhan, antusias sangat untuk melaksanakan amanat Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dinyatakan, supaya banyak orang bertobat. Itu gunanya orang dipimpin, dipenuhi Roh. Tanda yang pertama bisa dilihat dengan diberikan bahasa-bahasa baru. Tapi tidak selalu. Karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Bahasa-bahasa yang baru, Alkitab bilang, itu untuk berdoa membangun diri sendiri. Kadang kita berdoa setengah jam udah bingung mau doa apa. Tetapi kalau berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru, semalam suntuk pun gak selesai. Karena terkoneksi langsung dengan bahasa-bahasa rahasia yang Tuhan berikan. Bahasa-bahasa yang baru itu yang diberikan Roh Kudus, kalau diartikan, itu dapat menegur kelakuan orang yang salah. Membangkitkan orang yang lemah, tapi minta supaya Tuhan bisa memberikan kuasa karunia untuk mengartikan. Tapi gak gampang. Konsekuensinya harus kita berani. Jadi nabi Tuhan. Tahu gak nabi? Orang yang dapat pesan Tuhan lalu sampaikan ke orang. Gak selalu yang enak-enak. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Bisa saja Tuhan bilang, kamu udah berzina ya, kamu bertobat atau dipermalukan. Enak gak ngomong gitu? Hah? Siap gak? Siap gak untuk dipercayakan seperti itu? Siap, doa sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih sama Eva. Dulu Opung pernah gitu Eva. Di sini Opung. Pendetanya diundang, Tuhan bilang ngomong sama pendeta itu, dia gak bener. Saya baru SMP. Bilang sama dia, suruh dia bertobat, kalau enggak dia akan dipermalukan. Saya nggak mau, saya duduk kayak ditonjok gitu pantat saya berdiri lagi gitu, penyembahan lagi. Aduh, pokoknya kalau Eva siap Tuhan akan beri. Oke, ini saya ngomong. 1 bulan kemudian ketahuan bapak itu nggak benar, dipecat. Gak ada yang tahu, saya juga nggak tahu, saya anak SMP. Artinya Roh Kudus diberikan, bahasa-bahasa rahasia itu diberikan. Kalau diartikan, itu menegur orang untuk bertobat, menguatkan orang waktu dia lemah. Pernah lagi suatu hari, nih Efra, Pung di sini, ini 2 orang di sini, maaf ya Bu, di sini. Tuhan bilang datang sana. Bilang dia udah pacaran terlalu jauh, udah melakukan hubungan-hubungan yang tidak seharusnya, hubungan seksual di luar nikah. Efra ngerti? Oke. Gampang gak ngomong begitu? Gila kali ya, apa ya gitu ya? Ayo kata Tuhan, bilang. Tuhan, saya penyembahan aja deh. Bilang. Nangis dua-dua. Emang bener. Kan gak bisa dulu capek dah. Terus suatu hari lagi, waktu itu Kak Gebi masih kecil, bayi. Tuhan bilang, naik kamu di lantai 3, ada orang gak bener. Baru pulang ke dukun dia. Staf pastoral. Saya tuh datang dari Manado apa dari Ambon gitu. Naik, bilang, Tuhan apaan sih, saya mau ibadah nih. Naik. Maksud saya cerita ini bukan sok-sok jagoan, tapi siapkah kita dipimpin Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Saya naik, betul dia lagi kesurupan. Saya sebut aja namanya, misalnya siapa namanya? Siapa tuh? Upin. Iya, tapi dia berapa? Upin. Duh kaget. Lantai 3. Kamu kata Tuhan begini-begini. Wah, biar perasaan. Jangan namanya. Sampai sekarang dia kalau lihat kayak gimana? Padahal kagak tahu. Banyak
pikiran ngapain ngurusin orang, tapi disuruh karena Tuhan sayang sama dia. Jadi Pak, Bu, masing-masing sesuai dengan yang dipercayakan Tuhan. Ada yang Tuhan percayakan untuk melakukan hal-hal itu. Maksudnya apa? Bukan mempermalukan, supaya orang itu bertobat. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Yesus datang ke dunia dari sorga, meninggalkan tahtanya yang mulia, supaya yang percaya kepadanya diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Itu di ayat 16. Di ayat 36 Yesus sendiri bilang, kalau nggak taat, untuk bisa taat kita semua perlu Roh Kudus. Betul? Kita semua perlu Roh Kudus. Sebab itu walaupun ibadah Pentakosta hari ini dan doa 10 hari sudah selesai, saya bilang sama saudara, kita semua masih dalam proses. Kita semua mau terus maksimal dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan. Betul? Betul? Berdoa selalu, minta Roh Kudus penuhi saya. Kalau ada hal-hal berdosa, apapun itu, stop. Jangan lakukan. Jangan anggap enteng dengan dosa. Karena lawan kata kudus, benar itu dosa dan merasa nyaman. Tidak masalah dalam dosa. Kekudusan lawannya dosa. Kebenaran lawannya hidup dalam kesalahan. Jangan sampai Tuhan harus tempel baru kita bertobat. Pendeta itu saya sampaikan, saya masih kecil SMP, Efra SMP. Pak, tadi Tuhan bilang begini-begini Pak. Dia nganggap saya ini kayak enak apa gitu. Itu bulan depannya, karena dia ulang dalam bulan depan. Ada juga Roh Kudus memakai orang, kalau saya dipakai untuk menegur. Tapi ada juga yang untuk menghibur orang. Saking sedihnya, saking susahnya, orang gak tahu. Roh Kudus ingatkan untuk ayo hibur dia. Menguatkan yang lemah. Menghibur yang susah. Mari kita mau tambah hari, tambah antusias, semangat melaksanakan amanat agung. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan memberitakan Injil? Sekarang kita bisa beritakan Injil dari omongan, tapi juga bisa pakai ini Bu, Pak. Ini bisa dibaca orang seluruh dunia. Jangan bilang gak ada, kalau ngomong pakai bahasa Batak, banyak orang Batak di Malau tinggal di satu kota di Amerika. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka bisanya bahasa Batak dan bahasa Inggris. Jadi kalau ibu klik tiap hari, ibu bikin gitu, banyak orang terberkati. Semua kita harus tahu, Tuhan mau tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tugas siapa itu? Tuhan sudah naik ke sorga. Tugas itu diberikan, dimandatkan kepada kita sebagai amanat agung, yang disebut dengan kita sebagai ambassador of Christ, duta besar kerajaan Allah. Roh Kudus memberi kita keberanian, kesempatan. Kita saling mendoakan supaya kita semua maksimal dipakai Tuhan. Oke? Amin. Sekarang mari kita saling mendoakan. Satu, orang yang dipenuhi Roh Kudus tambah suka hidup dalam kebenaran. Tambah suka hidup melakukan kehendak Tuhan. Tambah suka hidup dalam kesucian. Tambah suka memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Tambah suka hidupnya dipakai mempermuliakan Tuhan. Setuju? Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, mungkin dia orang Kristen, mungkin dia pelayan Tuhan, mungkin dia pendeta, tapi omongan dan kelakuan bagaimana? Tidak sesuai. Petrus, murid Rasul, murid Tuhan Yesus, Rasul. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, predikatnya Rasul, murid Tuhan Yesus.
Tapi dia takut kan mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Dan dia tidak hidup kudus, dia bohong. Betul? Fokus hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia takut memberitakan Injil. Tetapi lihat Petrus sesudah dia dipenuhi Roh Kudus. Dia murid Tuhan Yesus. Dia rasul Tuhan Yesus. Dia berani mengakui siapa Yesus. Dia berani memberitakan Injil. Dia lebih taat melakukan firman Tuhan daripada keamanan dan kenyamanan dirinya. Saudara, itu perbedaan orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Bisa saja kelihatannya dia pendeta, predikatnya hamba Tuhan, predikatnya mungkin penginjil dan lain sebagainya. Tapi Alkitab bilang lihat dari buahnya. Kita semua belum ada yang sempurna, betul? Tapi kita rindu tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Amin. Baca lagi Vin, terakhir Vin. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh ini kita belum bicara. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita, mati kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan dikasih tahu Tuhan. Kalau nggak mau dengar sama Roh Kudus, bab itu tambah dengar-dengaran pada Roh Kudus, Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang akan datang, yang kelihatannya tersembunyi, rahasia. Mari kita hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ia akan memuliakan aku. Bagaimana hidup kita? Kabari tambah memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita di rumah? Bagaimana hidup kita di kantor, di sekolah? Bagaimana dengan omongan kita? Bagaimana dengan isi Instagram, Facebook, WA kita? Apakah tambah menjadi berkat atau tidak? Menurut penelitian, 60 juta pelajar ada di Indonesia dari tingkat PAUD, TK sampai SMA atau SMK. 60 juta orang. Jadi sekitar seperempat penduduk. 50% lebih dari 60 juta itu mengalami bullying. Tahu ya bullying ya? Di sekolah dan juga melalui ini. 50%. Jadi berarti 30 juta. Pernah dibully? Pernah? Pernah? Pernah dibully? Oke, dibully. Akibatnya sekarang generasi itu dari PAUD sampai SMEA itu banyak stres, tertekan, karena nggak berani untuk tertekan, karena nggak berani, nggak tahu mau ngomong sama siapa dan bagaimana. 120 anak usia itu bunuh diri. 120 anak itu bunuh diri. Paling besar ada di Bali dan NTT. Bali dan NTT. Sesudah itu Jakarta. Jadi tolong kasih tahu anak-anak kita dan diri kita sendiri. Hati-hati, jangan membuli orang. Ngomong yang benar, jangan menghina orang. Karena tidak semua orang yang mentalnya dilempar kembal. Banyakan yang dilempar retak hancur. Betul ya? Saya ingat waktu saya kecil, saya dipanggilnya minyak gitu, nama saya kan Mian. Saya samperin apa tuh bilang, saya ambil batu, saya lempar dia. Diam dia, laki-laki.
Tapi kan gak semua orang gitu. Saya ingat itu. Termasuk itu Pak Handoko itu, Vin, dia rumahnya di Gang 8. Dia kalau lewat sini teriak minyak gitu. Saya bilang apa lu? Saya ambil batu, saya lempar, habis itu dia tak. Tapi kan gak semua orang begitu. Jadi kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan perkataan. Betul? Kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan status. Betul? Kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan segala cara. Ingat, mati bisa tiba-tiba. Mari kita hidup dipimpin Roh Kudus. Punya hati yang rindu, Tuhan, saya ingin mempermuliakan-Mu. Tuhan, saya ingin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saya ingin membawa banyak jiwa kepadamu. Amin. Masih ada keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus? Atau belum sungguh-sungguh? Masih kan? Masih. Doakan dan buat yang baik. Doakan dan buat yang baik. Doakan mungkin melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui hidup kita. Orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Doakan dan buat yang baik. Karena kalau kita cuma doakan terus kita marah-marah melulu sama dia mau enggak terima Tuhan Yesus? Enggak. Doakan buat yang baik. Hidup ini sementara, saudara. Bisa meninggal tiba-tiba. Betul ya? Ayo, mari. Dipimpin Roh Kudus, tambah hari tambah kudus, tambah hari tambah benar. Masalah boleh ada banyak. Tapi kalau Tuhan beserta kita, Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Amin. Amin. Setiap hari berdoa ya, minta Roh Kudus memimpin. Bukan stop hari Pentakosta. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa untuk melakukan firman. Tidak bisa taat. Tidak ada semangat untuk memberitakan Injil. Ditindas oleh kesusahan dan masalah. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa tambah benar, tambah fokus, tambah mengalami kuasa Tuhan, tambah semangat memberitakan Injil. Dan kita alami penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Punya hati yang rindu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamaah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mungkin musik dan penyanyi bisa lebih lembut. Saudara, kita semua berdoa. Ya, berdoa. Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Sempurnakanlah Allah Roh Kudus, supaya kami semua rindu dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Kami hidup tambah hari, tambah benar, tambah kudus, tambah memuliakan Tuhan, tambah antusias memberitakan Injil, tambah mempermuliakan Tuhan. Kami rindu tidak rasa aman dan nyaman dalam dosa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tegurlah kesalahan kami,
Kami mau bertobat. Kami mau menghargai kesempatan dan firman Tuhan yang kami dengar. Sebab Tuhan sangat mengasihi kami. Ampuni kami buat semua dosa salah kami. Tabiat kami yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak jadi berkat bagi orang. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat setiap hari. Kami mau bertobat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dipimpin, dikuasai Tuhan. Ajari kami Tuhan. Berbicaralah, hibur hati kami yang susah. Tambahkan iman percaya kami waktu kandas. Karena mujizat terjadi sesuai iman percaya kami. Alkitab berkata demikian. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Suka duka boleh datang bergantian, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan maksimal. Kami mau rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami rindu keluarga kami juga sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah manusia. Kami tidak. Bagian kami berdoa dan lakukan yang baik setiap hari. Kami rindu keluarga besar kami diselamatkan. Kami rindulah teman-teman kami, komunitas kami, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami juga mengalami lawatan Tuhan. Bapak, orang-orang yang sudah kami injili Tuhanlah yang dapat merubah. Orang-orang yang selalu kami doakan Tuhanlah yang dapat menjangkau mereka. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami, tolong kami Roh Kudus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, haleluya, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, amin, amin. Ku ikut kehendak-Mu, tolong kami Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
mengasihimu, lebih sungguh mengasihimu selama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun masalah kita hari ini, katakan kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup tolong aku. Tapi mari kita ingat doa Sadra, Mesa, dan Abednego. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Tapi seandainya pun Tuhan tidak mau menolong, aku tetap percaya kasih dan kuasa-Mu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal, senang, susah, enak, gak enak, sehat, sakit, kaya, miskin, apapun untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Selama aku hidup mengasihi Tuhan, selama aku hidup sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan, beri hatiku hati yang taat. Ajari aku untuk taat, sehingga hari-hariku kujalani sesuai kehendak-Mu. Senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin, banyak masalah, sedikit masalah. Bersama Tuhan, aku tahu Tuhan mau bentuk hidupku menjadi imamat yang rajani. Orang yang mengalami otentik pengalaman dengan Tuhan. Agar aku bisa bercerita kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa-Mu, nama-Mu dimuliakan. Pakai hidupku Tuhan, pakai hidup kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Dari pengalaman hidup kami sendiri, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Pulanglah, damai sejahtera Tuhan menguasaimu. Selama kau dan aku hidup sesuai kehendak Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pastikan hidup kita tiap hari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Sehingga tambah taat, tambah kudus, tambah benar, tambah menyenangkan hati Tuhan. Tambah melaksanakan amanat agung. Tambah menghasilkan buah pertobatan. Amin. Oke, kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Lalu kita tutup di dalam doa. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, rencana masa depan yang indah bagi kita, yang percaya, taat dan setia. Roh Kudus mengajar, menghibur, menolong, menguatkan, menegur waktu kita salah. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera Tuhan menguasaimu saudaraku. Pulanglah, Tuhan mengasihi kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari katakan amin.